Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Inilah kenyataan yang kamu hadapi. Seperti apakah itu kita akan coba lihat. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Taurus. Taurus, menangis. Inilah kenyataan yang akan kamu hadapi, ya. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Buat Taurus, kita akan coba lihat. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini, dan itu juga bisa vice versa. Untuk zodiak-zodiaknya, ini ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, masih Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Taurus. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Taurus. Kita akan coba lihat ya. Kita buka semua dulu kartunya ya. Untuk kartu orakelnya, seperti apakah yang terbaca? Kita akan shuffle dulu. Baik, Taurus. Apakah yang terbaca nantinya kita akan sinkronkan ya dengan kartu-kartu yang sudah kita tebar. Ada failure. Oke. Ada grief. Ada denial. Nah, mungkin beberapa dari kamu sering suka denial ya. Tapi di sini juga ada happiness, ada envy, dan ada freedom. Nah, baik, Taurus. Kita lihat dulu di bottom of the deck ya. Kita baca di bottom of the deck. Ada Four of Pentacles. Ada Five of Cups. Nah, aku melihat ya, beberapa dari Taurus itu pernah mengalami suatu kenyataan hidup yang begitu pahit. Salah satunya itu adalah kehilangan. Kehilangan orang yang kamu cintai, kehilangan orang yang kamu sayang, kehilangan sesuatu benda yang kamu sayang ya. Ataupun kehilangan pekerjaan. Ada di sini. Sampai mungkin kamu benar-benar kayak stuck dalam kehidupan kamu. Baik itu stuck kehidupan finansial kamu, atau stuck di kehidupan sosialita kamu, ataupun kamu lebih memilih untuk sendiri dulu. Ya, ada beberapa dari Taurus yang merasakan itu. Jadi ini mungkinlah ya kenyataan hidup yang akan segera kamu hadapi, ataupun ini sudah kamu hadapi sejak lama ya. Namun aku merasakan kalau dari kartu-kartu ini mungkin beberapa dari Taurus itu ya kayak sering denial, kayak sering menyangkal ya. Makanya kehidupan kamu mungkin tidak berubah. Makanya ini terjadi ya. Dan di sini memang terlihat ada kesedihan, ada kekacauan ya. Ada. Dan mungkin ini disebabkan adanya orang yang iri sama kamu. Ada envy. Jadi kalau aku merasakan kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa sih kok bisa gagal gitu ya? Kenapa sih kok bisa kehilangan seseorang ya? Ternyata mungkin ya ada suatu percintaan yang kamu jalani dengan seseorang misal. Ya, ternyata ada orang yang tidak suka melihat kamu bahagia dengan pasangan kamu. Bisa saja seseorang ini menyukai pasangan kamu. Sehingga akhirnya dia mencoba untuk melakukan apapun yang menghalalkan semua cara untuk memisahkan kamu dengan dia. Jadi inilah, dan akhirnya semua itu dia dapatkan mungkin dengan hadirnya orang ketiga begitu ya, dan pada akhirnya kamu kehilangan, membuat kamu stuck dalam sebuah keadaan ya. Atau di sini tentang sebuah finansial, karir. Nah, di mana seseorang ini yang iri sama kamu, dia nggak bisa lihat kamu bahagia, dia tidak bisa melihat kamu sukses, sehingga dia pengen menghancurkan usaha kamu, bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu, bahkan mungkin kamu yang berkarir itu jabatan kamu mulai turun ya. Jadi itu gambaran satu kehilangan.
Seakan-akan sesuatu itu masuk ke dalam lubang ini kayak berputar begitu, ya. Nah, ini Taurus. Ini kenyataan memang harus kamu hadapi. Dan itu semua membuat kamu merasa kayak terjebak dalam satu pemikiran kamu yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kamu merasa hidup kamu itu kayak hancur di situ gitu. Kayak stuck, kayak bertahan ya. Kalau bertahan sih oke, tapi ini merasa kayak ingin menyerah gitu loh. Ini kamu. Tetapi saat kamu ingin menyerah, kamu mencoba untuk, "Ya udah deh, aku mencoba diam dulu di rumah. Aku mencoba tidur dulu deh," gitu ya. Semoga aja semua ini akan hilang. Kamu mencoba untuk menenangkan jiwa kamu di sini. Ini salah satunya jalan yang awalnya yang kamu lakukan. Mungkin lebih banyak menarik diri gitu, apalagi mungkin di dunia pekerjaan kami itu banyak orang yang toksik, apalagi mungkin pasangan kamu juga yang toksik, itu membuat kamu capek, membuat kamu lelah ya. Dan pada akhirnya ya, kamu mulai berpikir, "Ah, aku mulai berpikir untuk tidur dulu. Aku mulai berpikir untuk tidak ngapa-ngapain dulu." Ya terkadang mungkin kamu suka menyangkal juga, kamu suka denial juga gitu loh. Bahwasanya ya mungkin banyak ya yang membuat kamu menyangkal semua itu, jadi sangkalan kamu itu membuat kamu sendiri yang terjebak gitu loh, ya. Jadi kamu terkadang menyangka, nggak mungkin deh aku bisa bahagia, nggak mungkin deh aku bisa sukses." Nah, sangkalan kamu itulah nantinya akan membuat mood booster kamu itu kayak menurun. Jadi sekarang ya, yang aku lihat itu adalah, kebebasan, ada freedom, ada kebijaksanaan kamu, ada kebebasan kamu di sini. Pada akhirnya kamu akan bisa melepaskan semua kesedihan. Ya, kamu akan bisa melepaskan keadaan kamu yang benar-benar begitu membuat kenyataan pahit dalam hidup kamu ini bisa lepas, ya. Caranya bagaimana? Aku melihat ya, di sini Ace of Pentacle ini ada kesempatan. Ada Ace of Pentacle, ada kesempatan untuk kamu untuk memulai sesuatu hal yang baru di sini, ya. Apakah itu tentang pekerjaan? Contoh salah satunya mungkin tentang pekerjaan ya, Taurus. Ada pekerjaan yang kamu itu kayak, wah mungkin hadirnya seseorang yang mungkin membantu kamu keluar dari keterpurukan. Ya mungkin hadirnya seseorang yang dikirimkan oleh semesta ya, untuk bisa mensupport kamu, mendoakan kamu, memberikan bantuan secara materi kepada kamu ya. Atau mereka mereka menunjukkan jalan kepada kamu. Oh, kamu harus ke sini nih. Kamu mungkin bisa pinjam pinjam dana ke bank gitu ya. Terus nanti, "Ya aku bantu deh ini itu," gitu ya. Nah, jadi intinya ada bantuan dari seseorang ataupun beberapa orang, intinya itu juga sebuah kesempatan ya, Taurus. Ya, jadi itulah kenyataan yang nantinya kamu akan hadapi ya. Terkadang ada kalanya kita merasakan kesedihan, tapi kamu harus bisa lihat bahwasanya jika kamu benar-benar kayak menghilangkan kesedihan itu, kesempatan itu akan selalu ada. Ya, kalau kamu butuh istirahat, istirahat aja dulu gitu. Jangan kamu paksakan untuk melakukan segalanya, ya. Karena kita itu juga punya batas tenaga, batas kemampuan, ya, batas kesabaran juga, ya. Tapi pada akhirnya saat kamu benar-benar kayak healing, menyembuhkan semuanya, disitulah kamu nantinya akan mendapatkan kesempatan ini. Oke, Taurus. Jadi kenyataan itu tidak akan selamanya seperti itu. Ada kenyataan yang akan benar-benar mengarahkan kita kepada suatu kebaikan, kebahagiaan, ya, keberlimpahan gitu. Inilah dia. Nah, ini mungkin dari segi apa ya, finansial. Kalau aku lihat dari segi asmara kamu, mhm, aku melihat ada sesuatu yang hilang, tapi ada sesuatu yang akan datang. Yang akan datang itu apa? Ya seseorang mungkin di sini yang memiliki perasaan cinta kepada kamu dan itu baru dia ungkapkan saat kamu benar-benar membutuhkan seseorang. Nah, itulah terkadang doa kita itu tidak langsung dikabulkan Tuhan, tapi Tuhan mengabulkan di waktu yang tepat, di waktu kita membutuhkan itu. Nah, saat inilah, saat kamu membutuhkan sesuatu, maka Tuhan mengirimkan bantuan, seseorang hadir gitu ya, ke dalam hidup kamu untuk bisa mengeluarkan kamu keluar dari kesedihan, kegalauan, kekecewaan ya, begitu Taurus, oke? Dan aku juga melihat, seseorang ini begitu sangat memikirkan kamu sejak lama. Ya, dan ini mungkin tidak orang jauh-jauh ya, mungkin dia orang dekat, orang yang pernah kenal sama kamu, orang yang pernah terkoneksi dengan kamu, entah itu dia teman, entah itu dia, mantan cinta monyetnya kamu ya, ternyata dia punya cinta yang begitu mendalam. Nah ini dia, gitu. Dan pada akhirnya di sini ada Ten of Cup.
Mungkin inilah rencana Tuhan buat kamu saat kamu ditemukan dulu dengan sesuatu yang sedih, yang sakit gitu ya, tapi akhirnya kamu ditemukan lagi dengan sesuatu yang benar-benar membuat kamu bahagia di sini. Oke, Taurus. Nah, memang di sini ya aku melihat kalau dari bottom of the deck ini kegagalan ya. I understand that a mistake is only an opportunity to learn ya. Aku melihat ada kegagalan. Sering sih kamu itu gagal dalam menjalankan bisnis, gagal dalam menjalin hubungan ya. Tapi semua itu kamu memahami apa yang terjadi pada aku ini adalah sebuah peluang aku untuk belajar gitu loh. Jadi kamu tidak benar-benar kayak menyia-nyiakan kesempatan untuk belajar kamu, walaupun kamu menemukan kesedihan, tapi kamu mempelajari, artinya mengambil, pelajaran dari apa yang sudah terjadi itu, ya. Jadi itu yang, aku baca dari energi itu, oke. Nah, ini juga menggambarkan kedukaan yang begitu mendalam, ya. Seperti halnya kartu di bottom of the deck, ini kehilangan. Kedukaan kamu, I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Jadi kedukaan ini aku mengerti, aku memahami sesuatu yang sudah hilang dari aku, sebenarnya itu adalah kesempatan aku untuk mendapatkan apresiasi gitu loh. Mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih indah dari sebelumnya. Ya, jadi ini pasti akan terjadi pada kamu ya, Taurus. Inilah kenyataan yang memang harus kamu hadapi. Apapun memang harus kamu hadapi. Kita tidak bisa menolak sebuah takdir. Tapi bagaimana cara kita untuk menerima takdir itu dengan baik. Nah, itu yang terpenting. Oke? Dan pada akhirnya, ya, kamu akan bahagia. Walaupun terkadang kamu suka menyangkal, kayaknya aku nggak akan bakalan bahagia deh. Kayaknya aku akan stuck di kesedihan terus gitu. Nah, kamu jangan menyangkal itu lagi. Karena saat kamu berpikiran seperti ini tadi, kamu belajar dari kesalahan, kamu belajar dari kegagalan, kamu belajar dari kehilangan, sehingga sangkaan kamu itu akan mengakibatkan sebuah kebahagiaan. Kamu boleh denial gitu ya. Denialnya itu dalam arti positif. Aku pasti akan bahagia nih, kata. Maka ini akan bahagia. Walaupun nantinya akan ada orang yang iri sama kamu, ada orang yang benar-benar kayak tidak suka kamu, semua itu mungkin akan kamu lewatkan. Kamu akan mengabaikan semua itu. Karena sekarang kamu fokus bagaimana cara untuk mencari kebahagiaan ini. Oke? Taurus. Ini yang aku rasakan. Nah, di sini juga ada freedom, ada sebuah kebebasan, ada sebuah kebijaksanaan ya. I possess the power and the free will to create my own happiness. Jadi kamu itu membuat bagaimana caranya untuk bahagia ya. Dan kamu di sini sudah menjadi seseorang yang benar-benar kayak bijaksana. Kamu sudah mendapatkan kebebasan untuk melakukan apapun. Dan kamu tahu, aku ini orang yang benar-benar diberikan anugerah gitu ya, kelebihan, kepintaran, kecerdasan, dan itu akan bisa membantu aku dalam mengatasi kedukaan aku, masalah yang aku hadapi gitu. Itu yang terjadi di sini ya, Taurus. Jadi ya inilah kenyataan yang mungkin ya yang akan kamu hadapi. Pada dasarnya itu semua kita itu pasti merasakan hal yang sama. Ya, bahkan terkadang ada yang berbeda-beda ya. Ya mungkin si A ini punya masalah begini, si B ini punya masalah begitu, tapi intinya Tuhan itu pasti punya rencana yang indah buat kita. Dan Tuhan tahu kemampuan kita untuk menerima masalah itu ya tahu seperti apa gitu. Makanya Tuhan tahu kamu kuat nih dalam menerima suatu kehilangan gitu ya. Kamu mungkin adalah orang yang sabar, maka kamu mungkin diuji dengan kesabaran seperti itu. Ya mungkin ada si B, mungkin dia nggak bisa nih kalau kehilangan sesuatu itu kayak dia akan hancur, akan begini, akan begitu ya. Tapi dia punya masalah yang berbeda dengan kamu. Tapi tujuannya sama, demi kebaikan diri kita, demi membentuk kekuatan dalam diri kita. Itu ya sebenarnya. Oke? Taurus. Aku merasakan ya beberapa dari Taurus di sini pada akhirnya kamu akan bahagia walaupun banyak orang-orang yang menghambat untuk mencapai kebahagiaannya kamu atau mencapai kesuksesan kamu ya. Karena banyak orang yang iri, tapi semua itu tidak akan membuat kamu mengenal untuk menyerah gitu. Kamu tetap terus berjuang ya. Karena kamu tahu kesempatan itu akan selalu ada buat kita, tergantung kita melihat itu seperti apa. Oke, Taurus. Nah, inilah mungkin yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku Taurus. Apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Ya, semoga kedepannya ya apapun kenyataan yang kamu hadapi, kamu bisa mengatasinya. Kamu bisa mengatasi semua tantangan-tantangan hidup yang kamu
yang akan datang kepada kamu. Karena pada dasarnya Taurus itu adalah orang yang kuat. Oke? Nah, oke Taurus, sampai ketemu lagi di reading berikutnya. Dadah.